Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di materi akhlak, dan langsung saja kita buka bukunya. Kita sampai di Al-Maq'idut Tsani, simpul kedua dari pengagungan ilmu, yaitu ikhlasun niyyati fihi, mengikhlaskan niat di dalamnya, yaitu di dalam ilmu tersebut, baik cara memperolehnya, cara mengamalkannya, ataupun nanti cara mendakwahkan ilmu yang kita peroleh. Nah, Masya Allah, ini pondasi yang sangat penting sekali, keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Saya baca ya, inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha, sesungguhnya ikhlasnya amalan itu merupakan pondasi diterimanya amalan tersebut. Wasullamu wusuliha, dan juga tangga yang mengantarkan untuk bisa meraihnya. Ya, maknanya adalah ikhlas itu dalam sebuah amalan merupakan pondasi sekaligus tangga, sekaligus jembatan yang mengantarkan kepada diterimanya amalan tersebut. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka mengikhlaskan segala jenis peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, hubungannya apa ayat ini dengan menuntut ilmu? Nah, disebutkan oleh para ulama ya, bahwasanya diantaranya juga Syekh Utsaimin di Kitabul Ilmi beliau ya, bahwa menuntut ilmu itu merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Kenapa? Karena seorang tidak akan benar ibadahnya kecuali kalau dia mengilmui ibadah yang sedang dia lakukan. Contoh, seorang sholat, tidak akan mungkin benar sholatnya, tidak akan mungkin diterima sholatnya kalau dia tidak tahu dalil-dalil tentang sholat, tidak paham apa yang dibaca di waktu sholat. Ya, cuman berdiri saja dan sebagainya, begitu nggak mungkin. Nah, pahalanya tentu sangat berbeda dengan orang yang tahu akan ilmunya. Orang demikian pula, mau haji, mau umroh, dan lain sebagainya, kalau tidak tahu ilmunya, ya bisa jadi dapat pahala tapi tidak maksimal. Nah, oleh sebab itu ya, ilmu itu merupakan pondasi sebuah amalan. Nah, maka oleh sebab itu pula ya, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala yang menuliskan dalam Sahih Bukhari beliau ya, dalam kitab beliau, satu bab khusus ya yang berisi tentang hadis-hadis Nabi. Judul babnya adalah al-ilmu qablal qauli wal amal, ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Nah, maka ini menunjukkan ya pentingnya kita itu menuntut ilmu. Nah, dan sebagaimana satu hadis ya yang disabdakan oleh Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan baginya agamanya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu adalah ibadah, karena di belakang ilmu tersebut ada kebaikan yang sangat banyak yang akan Allah berikan kepada orang yang mau menuntut ilmu. Dan ingat ya, bahwasanya orang semakin bodoh, semakin dia tidak berilmu, semakin salah ibadahnya, semakin pula dia itu mudah untuk digelincirkan setan. Nah, ya, dalam segala perkara. Baik, kita lanjutkan ya paragraf berikutnya. Syekh Utsaimin mengatakan, wa fis sahihaini an Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan di sahihain, ya ini Bukhari dan Muslim ya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Masya Allah, maka ini menjadi ya asas ya, dari sebuah amalan
Nah, kita tahu dari sini bahwa amalan itu ada yang zahir, ada yang batin. Ya. Kalau batinnya salah, zahirnya juga sangat dikhawatirkan salah. Nah, ya, dan semua urusan zahir, semua urusan batin itu terkait dengan hati kita. Nah, oleh sebab itu hadis ini ya disebutkan oleh sebagian ulama setengah daripada agama. Karena agama itu ada batin, ada zahir yang diamalkan begitu. Nah, dan poros dari urusan batin kita adalah hati kita. Ya, maka disitulah letak niat. Di hati kita inilah letak niat. Maka semakin ikhlas ya hatinya, berarti semakin ikhlas pula amalannya insyaallah ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan perkara ini dalam menuntut ilmu. Nah, wa ma sabaqa man sabaqa wala wasala man wasala minas salafi. Dan telah mendahului siapa yang mendahului ya. Dan sampai orang yang telah sampai dari karangan salafus soleh. Jadi maksudnya apa, orang-orang pendahulu kita yang hebat ya, yang hebat yaitu salafun soleh, mereka telah sampai ya pada perkara tersebut. Pada perkara mereka itu tidaklah sampai pada kedudukan mereka, tidaklah sampai pada derajat mereka, yaitu orang yang dimuliakan Allah, orang yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu para salaf kita dari kalangan sahabat, sahabat Nabi dan orang-orang pendahulu kita yang soleh. Mereka tidaklah bisa menjadi orang yang sehebat itu, tidaklah sampai pada level itu, tidaklah sampai pada derajat itu, illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin, kecuali dengan keikhlasan mereka. Masya Allah ya. Nah, inilah ya yang harus kita teladani. Qala Abu Bakar Al-Marrudhi rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Abu Bakar Al-Marrudhi rahimahullahu ta'ala, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdillah, yakni Ahmad ibn Hanbal. Aku mendengar bahwa ada seorang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Abu Abdillah kunyah beliau, wa dzakara lahu sidqa wal ikhlasa. Lalu orang ini menyebutkan di hadapan Imam Ahmad tentang jujur dan juga masalah keikhlasan. Maksudnya ya, yuqalu faqala Abu Abdillah ya bihadza irtafa'al qaum. Ya, orang ini maksudnya mengatakan ya, mengajak bicara Imam Ahmad tentang keikhlasan dan juga kejujuran. Maka Imam Ahmad mengatakan bihadza, dengan ikhlas ini, dengan jujur ini, irtafa'al qaum. Ya, satu kaum akan terangkat, satu kaum akan tinggi derajatnya. Maka Masya Allah ya, inilah ya, luar biasa yang harus kita teladani dari para salaf kita. Ya, kita kalau mau baca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mendapatkan gangguan yang sedemikian banyak ketika mendakwahkan la ilaha illallah kepada kaumnya, sampai beliau hampir dibunuh dan sebagainya. Beliau tidak sama sekali merasakan itu. Bahkan ketika haji wada ya, semua penduduk Mekah yang belum beriman saat itu ya, dan beriman di akhir-akhirnya ya, di akhir-akhir saat tersebut itu, ketika datang kepada Nabi, ketika ditanya kepada mereka ya, wahai orang-orang Quraisy ya, apa yang sekiranya kalian pikirkan tentang apa yang kulakukan pada kalian sekarang gitu ya, ma dhannukum ma fa'altu lakum ya, ma fa'altu bikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apa kira-kira yang kulakukan pada kalian. Lalu berdirilah, bangkitlah seorang sahabat ya, yang saat itu baru masuk Islam ya, yaitu Abu Sufyan ya. Beliau mengatakan akhil karim wabnu akhil karim ya, saudaraku, anak dari saudaraku yang mulia ya, tentunya yang kamu akan berikan adalah kebaikan. Padahal mereka dilingkupi perasaan yang sangat takut, karena bisa saja Nabi Muhammad ya, saat itu kan sudah menang Fathu Mekah, Mekah sudah berhasil dibuka, Quraisy dikalahkan, pasukan Islam sudah masuk menguasai Mekah. Kira-kira kalau Nabi menuntut balas dalam tanda kutipnya ya,
membunuh mereka atau memenjarakan mereka, itu perkara yang sangat mudah bagi Nabi. Tapi ternyata Nabi mengatakan satu perkataan, ya, bahwasanya idhabu, pergilah kalian, fa antumut tulaqa, kalian semua bebas. Ya. Artinya Nabi tidak sama sekali, ya, menganggap apa yang pernah beliau dapatkan itu, ya, dari perjuangan dakwah beliau, perjuangan menanamkan ilmu kepada orang-orang Quraisy, ya, itu beliau tidak anggap gangguan. Yang masuk semua itu beliau tidak anggap sebagai gangguan. Ini bukti keikhlasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para sahabat, ketika mereka berjihad sampai hartanya habis, sampai nyawanya melayang, subhanallah, radhiyallahu taala anhum, ya, tidak ada di antara mereka yang, ya, saling berebut kekuasaan dan sebagainya. Ya, bahkan pernah suatu ketika, ya, kisah, ya, setelah Nabi meninggal, ya, Umar bin Khattab dengan Khalid ibn Walid. Saat itu Khalid ibn Walid menjadi panglima perang. Dan ketika Khalid bin Walid ini menjadi panglima perang, pasukannya menang terus begitu. Nah, sampai ada orang, ya, maksudnya orang saat itu, ya, itu ketika sudah mau perang kepedenan. Nah, jadi kepedenan. Ini pemimpin kita siapa? Khalid. Oh, sudah beres. Insya Allah kena menang begitu. Nah, maka ketika Umar mendengar kalimat-kalimatnya sebagian kaum mukminin saat itu terlalu pede bahwa menyandarkan kemenangan kepada Khalid bin Walid, pada strateginya Khalid bin Walid langsung dicopot sama khalifah saat itu, yaitu Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Apakah Khalid kemudian marah? Oh, enggak, sama sekali. Khalid serahkan kepemimpinan tersebut, ya, kepada orang yang diutus untuk menggantikan beliau, yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah saat itu. Ya sudah, langsung saja beres. Ini menunjukkan keikhlasan mereka yang luar biasa. Kemudian di masa para ulama, ya, saya ambilkan contoh kisahnya Imam Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullahu taala. Ketika zaman beliau, ya, awal-awal tadwinul hadits, ya, penulisan hadits, itu banyak sekali orang para ulama menulis hadits di atas namakan Muwatta, begitu judulnya. Nah, maka Imam Malik juga memiliki tulisan kumpulan hadis, karya beliau itu juga dinamakan Al-Muwatta. Ya, maka para sahabat beliau saat itu, murid-murid beliau saat itu bertanya, "Wahai Imam, ini bagaimana? Masa semuanya namanya Muwatta, ngene jenengan ya padha jenenge Muwatta," begitu. Maka Imam Malik mengatakan satu kalimat yang sangat tercatat oleh sejarah, Masya Allah, kalimat yang luar biasa. Imam Malik hanya berkata, "Makana lillahi yabqa." Apa-apa yang dilakukan ikhlas karena Allah akan abadi, akan kekal abadi. Dan itu terbukti sampai sekarang. Kalau kita dengar kalimat kitab Muwatta, itu satu-satunya, ya, yang terkenal itu miliknya Imam Malik. Nah, rahimallahu ta'ala. Setelahnya ada lagi, mungkin sekitar 700 sekian tahun yang lalu, imam besar juga, ya, Yahya ibnu Syaraf, ya, yang nama asli beliau, ya, yang terkenal dengan nama Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, beliau, nah, memiliki satu kitab yang bahkan saya pernah dengar, ya, dari Syekh Utsaimin ketika di Masjid Nabawi. Syekh Utsaimin mengatakan, ya, tentunya dari nukilan beliau dari para ulama, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa kitab karangan Imam Nawawi ini adalah kitab kedua yang paling banyak dicetak setelah Al-Quran, Masya Allah. Apa judul kitabnya? Judul kitabnya adalah kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, ya, karya Imam Nawawi, ya. Nah, jadi inilah, ya, potret keikhlasan para ulama, ya, ketika mereka menuntut ilmu hingga akhirnya membukukan ilmunya, mengamalkan ilmunya, dan mendakwahkannya, ya. Dan tentunya seperti yang dikatakan Imam Ahmad tadi, kalau tidak ikhlas nggak akan itu sampai. Nah, Masya Allah, ya, maka ini menjadi lecutan bagi kita. Semenjak kita menuntut ilmu, marilah kita berupaya untuk mengikhlaskan amalan, ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi semua kegiatan kita, semua perbuatan kita, semua usaha kita dalam menuntut ilmu, yang akhirnya diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan balasan yang terbaik. Tulisan-tulisan para ulama itu kalau sekarang kita sebut, saya aja kalau baca kitab, maksudnya kita ya, nyebut Syekh Utsaimin, pasti kita mendoakan beliau minimal rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati beliau. Jadi ilmunya, orangnya sudah meninggal, tetapi ilmunya sampai sekarang tersebar, pahala jariah, pahala yang terus mengalir kepada beliau, dan beliau didoakan oleh ratusan juta umat Islam di seluruh dunia. Masya Allah, ini contoh ya betapa besar Allah Subhanahu wa taala membalas ya sebuah keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Masya Allah. Kemudian saya lanjutkan, wa inna ma yunalul mar'ul ilma ala qadri ikhlasihi. Dan kata Syekh Utsaimin, ya, sungguh seorang itu hanya akan mendapat ilmu sesuai dengan batasan keikhlasannya. Ya, sejauh mana dia ikhlas, sejauh itu pula dia akan dapat ilmu. Wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin biha tatahaqqaqu niyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Dan ikhlas dalam menuntut ilmu ya, itu akan tegak di atas 4 perkara, 4 pondasi yang dengannya ya seorang yang menuntut ilmu akan betul-betul mendapatkan ilmu jika dia benar-benar niat, dia menginginkan untuk mendapatkannya. Jadi 4 pondasi yang dengannya akan mendapatkan keikhlasan dalam menuntut ilmu. Apa niat ikhlas dalam menuntut ilmu itu? Yang pertama, ya pondasi yang pertama, raf'ul jahli an nafsi. Niat untuk menuntut ilmu ya, yang pertama haruslah ini, mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Bita'rifiha ma'alaiha minal ubudiyati wa iqafiha ala maqasidil amri wan nahi. Dengan cara dia itu mengenal ilmu ya. Mengenal, kebalikan dari kebodohan kan ilmu ya. Mengenal ilmu ya yang sesuai ya untuk dia bisa menegakkan ibadah-ibadah yang wajib baginya. Nah, dan dia ya meletakkan ilmunya tersebut ya, maksudnya dia berusaha memahaminya di atas perintah-perintah dan juga larangan. Maksudnya di atas maqasidil amri wan nahi. Di atas tujuan-tujuan perintah dan juga larangan. Jadi maksudnya yang pertama itu dia mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri dengan cara ya dia itu mengenal mana ibadah yang benar, tata cara ibadah yang benar, lalu dia laksanakan ya. Dan dia mengetahui tujuan pensyariatan. Jadi ini kenapa kok diperintah, ini kok kenapa kok dilarang ya. Mana dalilnya, ini pendapatnya, ini demikian. Dia tahu seperti itu. Jadi benar-benar mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri. Nah, maaf ya sedikit ada gangguan tadi ya. Jadi agak kehilangan konsentrasi sedikit dari tetangga mungkin. Taib. Lalu yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi. Setelah dia mengangkat kebodohan dari dirinya sendiri, dia niatkan dengan menuntut ilmu itu untuk mengangkat kebodohan dari makhluk, dari orang lain. Bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratahum. Ya. Dengan cara mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada orang lain itu, ya, dan memberi petunjuk kepada orang lain perkara-perkara yang bisa membawa kebaikan dunia maupun akhiratnya. Ya, kita kalau tahu ilmu tentang hadis, oh ini sahih, ini hasan, ini dhaif, kita ajarkan. Ya. Kita kalau tahu ilmu tentang baca Quran, tajwidnya walaupun sederhana, di desa mungkin ya ketemu dengan mbah-mbah tadinya belum bisa baca Quran, kita ajarkan supaya mbah-mbah tersebut bisa baca Quran dengan baik. Ini namanya niatan dia itu benar. Setelah mengangkat bodohan dari dirinya, diajarkan ilmu tersebut pada orang lain. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga,
Ihya'ul ilmi wa hifdhuhu minadh-dhaya'i. Niat menuntut ilmu yang ketiga itu ya, adalah untuk menghidupkan ilmu. Wa hifdhuhu minadh-dhaya', dan menjaga ilmu dari hilangnya. Dan menjaga ilmu supaya tidak hilang. Nabi pernah menyebutkan ya, bahwa ilmu pertama yang akan diangkat ya, dalam satu hadits itu adalah ilmu tentang waris. Insyaallah ya. Nah, maka kalau seandainya kita memiliki kemampuan, ketertarikan untuk belajar ilmu waris, lalu kita niatkan untuk menghidupkan supaya ilmu waris yang benar itu harus ada setelah kita wariskan pada anak kita bisa mewariskan pada yang lain. Ini namanya kita menjaga, menghidupkan ilmu. Nah, Masya Allah. Dan para ulama ya, yang mendorong mereka menulis kitab itu diantaranya adalah upaya mereka untuk menghidupkan ilmu dan menjaga ilmu agama supaya tidak hilang. Dengan jasa Imam Bukhari lah sekarang banyak hadis-hadis sahih yang sampai pada kita. Dengan jasa Imam Muslim ya, dengan perantara Imam Muslim sampai sekarang hadis-hadis yang sahih ya, yang benar-benar murni ya, dari Nabi bisa terjaga hingga zaman kita ini, padahal udah dari 1000 sekian tahun yang lalu. Masya Allah ya. Itulah ya niat untuk menghidupkan ilmu. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, al-amalu bil ilmi. Niat yang benar, yang ikhlas, yang tercermin ketika dia menuntut ilmu itu, dia niatkan untuk mengamalkan ilmunya itu ya, seperti kita nanti belajar akidah, kita akan tahu menyembah Allah yang benar itu bagaimana, sesembahan yang salah itu bagaimana. Lalu kita amalkan yang benar, kita jauh yang salah. Nanti juga sama belajar fikih, wudhu yang benar itu bagaimana, wudhu yang salah itu bagaimana. Nah, kita akan tahu ya. Dan ilmu-ilmu yang lain, nanti kalau sudah naik kelas mungkin ya, belajar mustalah hadis, tahu tuh hadis itu ternyata nggak hanya sahih saja, bahkan ada hadis palsu begitu. Nah, ya kita amalkan hadis yang sahih, kita tinggalkan hadis yang palsu begitu. Jadi ini 4 tujuan ya, yang dikatakan ketika kita melakukan 4 perkara ini, kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah mengangkat kebodohan dari diri sendiri. 2, untuk mengangkat kebodohan dari orang lain dengan cara kita ajarkan. Yang ketiga, untuk menghidupkan ilmu. Lalu yang keempat, untuk mengamalkan ilmu tersebut. Walaqad kana salafu rahimahumullahu ta'ala, dan sungguh dahulu para salaf yakhafuna fawatal ikhlasi fi talabihimul ilma. Mereka sangat takut kehilangan keikhlasan dalam proses menuntut ilmunya. Masya Allah. Fayatawarra'una an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Sehingga mereka menjaga diri supaya tidak terjatuh dari mengklaim kalau mereka itu ikhlas. Ya, mereka nggak ngomong-ngomong aku ikhlas loh, nggak pernah ngomong begitu. Bukan karena mereka tidak melakukan keikhlasan, tetapi dalam rangka menjaga supaya mereka tidak kehilangan keikhlasan itu sendiri. Contoh, su'ilal Imamu Ahmad. Ya, ditanya Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Ya, beliau ya, besar dan tinggal di Baghdad, ya, Irak. Hal talabtal ilma lillahi. Wahai Imam Ahmad, apakah engkau itu menuntut ilmu ikhlas lillahi ta'ala? Faqala, maka Imam Ahmad ya, menjawab, Allahu aziz, Allah itu maha besar ya. La walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Jadi Imam Ahmad gak menjawab, wahai Imam, kamu menuntut ilmu itu ikhlas gak? Beliau gak menjawab, ya insya Allah begitu, enggak. Tapi beliau, Allah maha segala-galanya, Allah maha kuat, maha kuasa segala-segalanya. Akan tetapi ya, beliau jelaskan dengan ibarah ini, ilmu itu adalah satu perkara yang dijadikan oleh Allah kucintai dalam hatiku, maka aku berusaha untuk menuntutnya. Aku berusaha untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan apa yang kucintai. Ini upaya Imam Ahmad untuk menyembunyikan dalam tanda kutip ya, keikhlasan beliau. Masya Allah. Wa man dhayya al-ikhlasa
fatahu ilmun kathirun wa khairun wafirun. Maka kata Syekh Utsaimin, siapa yang menyia-nyiakan keikhlasan, dia akan kehilangan banyak ilmu, dia pula akan kehilangan banyak kebaikan. Wayan bagi liqasidis salamati an yatafaqqada hadzal asla, maka sepantasnya bagi siapa yang ingin selamat, yang berharap untuk selamat, maksudnya berharap dia itu mendapatkan keikhlasan dalam menuntut ilmu, ya, hendaknya dia itu benar-benar melihat secara detail pondasi keikhlasan, 4 pondasi keikhlasan dia tadi dalam menuntut ilmu. Naam, ya. Naam, dalam segala urusannya, daqiqihi wa jaliliha, daqiqiha wa jaliliha, sirriha wa alaniha, baik dalam perkara yang rinci, ya, maupun perkara yang global, baik perkara yang batin maupun yang terang-terangan. Jadi semuanya dia wajib memperhatikan keikhlasannya, ya. Wa yahmilu ala hadza tafaqqudi syiddatu mu'alajatin niyati, dan perkara, ya, yang bisa mengantarkan dia untuk benar-benar mengecek terus menerus, ya, mengecek niatnya tersebut, ya, dan mengecek dan juga membersamai, ya, supaya dia itu berusaha ikhlas terus, ya, dan mengobati niatnya, ya, adalah dia itu benar-benar berupaya keras, ya, untuk mengobati niat. Maksudnya jika salah diluruskan, dia salah diluruskan, begitu, ya. Ini memang harus terus dilihat hatinya. Contoh, ya, sebagaimana, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan niatku, karena niat itu bisa berbolak-balik, ya. Ini memang kenyataannya. Kita itu punya niat menuntut ilmu kan kadang di tengah, kadang semangat, kadang ngilang, kadang pengen begini, kadang enggak. Nah ini dia, kadang lurus, kadang salah. Nah ini dia, maka perlu bagi kita itu supaya benar-benar, ya, diterima upaya kita untuk menuntut ilmu itu, ya, kita benar-benar berusaha untuk terus mengecek hati kita. Kalau salah kita luruskan, kalau bengkok kita tegakkan, ya. Seperti itulah, ya, hati yang perlu kita jaga. Bal qala Sulaiman Al-Hashimi rahimahullah ta'ala, rubbama uhaddithu bihadithin wahidin, ya, wali niyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati fa idzal hadithul wahidu yahtaju ila niyatin. Masya Allah, ini seorang muhadits, ya, imam ahli hadis, ya, bernama Imam Sulaiman Al-Hashimi. Beliau mengisahkan, ya, bisa jadi ketika aku itu menyampaikan satu hadis, ya, majelisnya imam ahli hadis kan, ya, ketika aku menyampaikan satu hadis, ya, bisa jadi aku memiliki satu niat, ya. Lalu ketika aku datang, ya, maksudnya aku ketika benar-benar menyampaikan hadis tersebut, kadang berubah niatku, ya. Maka beliau menyimpulkan, ternyata untuk menyampaikan satu hadis itu membutuhkan banyak niat, ya. Jadi inilah cermin keikhlasan, cermin upaya untuk beliau itu ikhlas, ya. Kadang kan maksudnya begini, ini contoh aja, apalagi di zaman medsos seperti sekarang, ya. Kita itu kadang menyampaikan satu hadis, niatnya ben dilihat, biar jadi YouTuber, biar dilihat ribuan orang dan sebagainya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, ya. Nah, seperti inilah yang perlu kita luruskan, ya. Nanti juga sama, kadang, praktek kenyataan sehari-hari ketika kita misalkan jadi imam lah, gitu aja. Mungkin ketika maju awal kali niatnya masih benar, alhamdulillahirabbil alamin, sampai Al-Fatihah selesai masih benar. Tapi ternyata ketika mau baca surat, wah ini keluar, wah aku ini suaraku bagus, sekali-kali keluarkan gini. Jadi seolah-olah niatnya yang tadinya udah lurus belok itu. Nah,
Ya maka inilah ya yang menjadi modal pertama kita, pondasi yang sangat besar bagi kita ya, untuk mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu, agar berkah ilmu kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita hingga ilmu yang kita inginkan untuk kita dapatkan itu kita bisa raih dengan benar, dengan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Tapi demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.